Sebuah kacamata hitam bertengger manis di wajah ibu. "Bu, let's go back," ajakku. Aku tak mau melihat ke arah matahari itu. Tadi aku baru selesai berlari dan baru saja membersihkan wajahku dari sisa-sisa air mata. Aku tak ingin menangis lagi. Ibu menggeleng. "Enggak. Aku mau lihat sunset," ujar dalam bahasa. Aku menatap ibu. "Come on, Bu, I don't like sunset." "TN, ayolah." "Bu, aku gak suka matahari terbit." Ibu menoleh padaku. "Because it remains you to him, right, to Malik? Did you know that he loves sunset?" "TN, karena sunset itu mengingatkan kamu sama dia. Kan? Pada Malik, apa dulu kamu tahu kalau dia suka matahari terbit?" Bibirku terkunci. Tak menyangka saat ibu menyebut nama Kak Malik begitu ringan. "If you avoid that sunset because of him, it's not right, Ayah. Even you don't see it, you'll never forget him. Just enjoy everything he left, my princess. Let every moment in your memories with him stay forever inside your heart. If you try too hard to forget, it's just hurt you forever. Avoid something that you like. Don't make him back." "TN, jika kamu mengabaikan sunset itu karena dia, itu tidak benar, Ayah. Bahkan jika kamu gak lihat, kamu gak akan pernah lupa sama Malik. Nikmati saja apa yang ia tinggalkan. Putriku, biarkan setiap momen dalam kenanganmu bersamanya selamanya ada di hatimu. Jika kamu mencoba terlalu keras untuk melupakannya, itu hanya akan menyakitimu selamanya. Menolak sesuatu yang kamu suka takkan membuat dia kembali. Bu." Petik 2. Cry if you want to cry. Don't hide it, Prince. I know everything even you never said. Your mama and your papa too. They all know. We really want to help you, Prince. But if you always hide it, we can do nothing. TN, menangislah jika kamu ingin menangis. Jangan sembunyikan. Putriku, ibu tahu segalanya walau kamu gak cerita. Mamamu dan papamu juga. Mereka semua tahu. Kami benar-benar ingin membantumu, putriku. Tapi jika kamu selalu sembunyikan, kami gak bisa lakukan apa-apa. Aku menunduk. Satu demi satu bulir air mata berjatuhan di pipiku. Bu, aku tak bisa tinggal di sini lagi. Let's go. I can't stay here anymore. It's so hard without him. Everything here always remains me to him. I can't live normal here. Please, just bring me to go far from here. Please, TN, ayo pergi, aku tak bisa tinggal di sini lagi. Sangat berat tanpa dia. Segalanya di sini mengingatkanku padanya. Aku gak bisa hidup normal di sini. Tolong, bawa saja aku pergi dari sini. Kumohon. Kurung siku tutup titik. Ibu memelukku, mengelus punggungku menenangkan, membiarkan aku menangis terseduh-seduh dalam pelukannya. Akhirnya aku tak bisa menghindar. Aku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku menyayangi papa dan mama. Tapi tinggal di rumah ini sudah terasa berbeda.
Sebesar apapun keinginanku membuat ketiga orang tuaku berdamai dengan masa lalu, tetap saja setiap jengkal rumah ini mengembalikan kesedihanku. Maafkan aku, Papa, Mama. Tanpa perdebatan, aku dan ibu pindah. Mama sempat kaget, tapi kemudian ia menerima keputusanku. Ibu dan Mama pun bicara, menyepakati pembagian jadwal berkunjung dan sebagainya denganku. Aku tak terlalu peduli soal itu, selama aku bisa pergi sejauh-sejauhnya dari rumah. Karena aku sudah mulai kuliah, kami tinggal di apartemen dekat kampus. Sedangkan Mindy tinggal di sebuah rumah kos tak jauh dari apartemen ibu. Namun, kebanyakan waktunya ia habiskan di apartemen ibu. Kamarku bahkan sudah seperti kamarnya sendiri. Kak Devira juga kini tinggal bersama ibu. Sudah lama Kak Devira menjadi orang kepercayaan ibu. Jadi wajar saja kalau kemudian ia tinggal bersama kami. Selain membantu ibu di rumah, Kak Devira juga sering diminta ibu untuk mewakili pekerjaannya di kantor. Ibu benar-benar berusaha keras menjadi orang tua untukku. Ia hampir tak pernah meninggalkan rumah. Bahkan di tengah kesibukannya yang lama-lama terbaca olehku, ibu memilih mengandalkan live conference daripada meninggalkanku. Ibu bahkan bilang akan meninggalkan semua pekerjaannya jika aku menginginkan itu. Jadi aku belajar menyayangi dan memahami ibu, perlahan-lahan, tanpa melupakan Mama dan Papa tentunya. Mereka semua bagian dari hidupku sekarang. Setelah malam itu, aku tak berusaha melupakan Kak Malik, juga tak berusaha mencarinya. Aku selalu menganggap, di suatu tempat, Kak Malik hidup dengan baik dan sehat. Sepertiku, nanti saatnya ketika aku sudah selesai kuliah dan bisa menjalani kehidupanku sendiri, aku akan mencarinya lagi. Meski Mindy sudah sering mengenalkanku dengan teman-teman pria, dan ia juga mulai dekat dengan beberapa di antara mereka, aku memilih menghindari cinta yang baru. Cinta itu tak seperti yang dikatakan teman-temanku atau Mindy. Mereka bisa dengan mudah putus dengan kekasihnya dan mencari cinta yang lain. Sementara bagiku, untuk melupakan bayangan Kak Malik saja aku kesulitan. Aku trauma mencintai orang. Sakitnya itu tak tertahankan sampai sekarang. Aku hanya berharap waktu akan mengobati rasa sakit ini dan mengubahnya menjadi kenangan meski sangat pahit. Hari ini Mas Doni datang. Ia memang sering berkunjung, tapi biasanya saat aku tidak ada. Sejak kejadian di rumah sakit saat itu, Mas Doni terus menghindariku. Awalnya aku juga menghindarinya, karena suasana di antara kami sangat canggung setelah aku tahu perasaannya padaku. Mungkin lama-lama ia mengerti dan ia melakukan hal yang sama. Sebisa mungkin ia datang ke rumah ibu saat aku sedang tidak ada. Mas Doni masih bekerja untuk Papa, dan datang ke rumah ibu selalu sebagai wakil Papa. Seperti hari ini, seharusnya aku masih kuliah. Sayangnya, tadi pagi kami dikabari kalau dosen kami tidak hadir dan hanya meninggalkan tugas. Karena setelah kelas itu, aku tak punya kelas lain dan Mindy sendiri masih harus masuk 2 kelas lainnya.
Aku putuskan untuk pulang. Tak sengaja, aku bertemu Mas Doni di ruang tamu. "Gimana kuliahnya?" tanya Mas Doni usai kami berbasa-basi. "Lumayan. Aku suka. Aku ingin segera masuk ke kamarku." Tapi ibu tak kunjung muncul setelah tadi meninggalkan Mas Doni untuk membuat segelas teh. Suasana hening dan canggung menyeruak di antara kami. Mas Doni diam. Aku juga. Aku berpura-pura melihat ponselku, meski tak ada yang penting. Sedangkan Mas Doni jelas sekali sedang menatapku, memperhatikan diriku. "Itu tanganmu kenapa, ya?" tanya Mas Doni. Aku menunduk, melihat tanganku yang dipenuhi garis-garis kecil bekas luka. Buru-buru aku menutupinya, lalu menggeleng-geleng sambil tersenyum malu. Mata Mas Doni tampak berbeda. Senyum tipisnya lenyap. "Doni, bagaimana bisa kamu datang sekarang? Betul tidak kangen sama ibu?" seru ibu dari dapur. Dengan logat khas campuran yang unik, tangan ibu membawa nampan berisi 2 gelas teh. Mas Doni menyongsong, membantunya. Itu memberiku kesempatan untuk masuk ke kamarku sendiri. Di kamar, aku menatap bekas tekanan kuku di pergelangan dan bagian atas tanganku. Kuhela napas sekuat tenaga, menghilangkan beban di dada sebelum meraih minyak zaitun. Ini caraku menghilangkan bekas-bekas tekanan itu. Agak pedih kalau ada yang sampai berdarah, tapi cepat hilang. Sebenarnya makin lama makin sulit menyembunyikan bekasnya. Kadang aku menekan tempat yang sama tanpa sadar, hingga berdarah. Tapi sejujurnya, aku tak merasakan apapun. Malah aku jadi bisa menahan tangis dan emosiku lebih stabil. Aku tahu ini cara yang salah. Tapi setidaknya aku tak menggunakan narkoba atau sesuatu yang melanggar hukum. "Ayah, ayah," terdengar suara memanggil namaku dan ketukan di pintu. Dengan cepat aku membuka. Ada Mas Doni di depan pintu kamarku. "Bisa kita bicara, ya?" tanyanya pelan. Aku menatap Mas Doni ragu. Sejurus kemudian, aku mengangguk walaupun masih ragu. Tanpa kata, aku mengikuti langkah Mas Doni kembali ke ruang tamu. Di sana sudah ada ibu dan Kak Devira yang mungkin baru pulang dari kantor.